Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan obrolan kita ya tentang SWOT. Sekarang kita masuk ke langkah yang kelima. Ya. Langkah kelima ini ya, kita mulai masuk ke proses melakukan kalkulasi dari skor-skor yang sudah kita buat sebelumnya. Ya. Kalkulasinya begini, ya. Kalkulasinya skor S, W, dan skor O dan T-nya. Ya, kita kalkulasinya begitu. Jadi skor S itu perkalian antara bobot S dengan rating S. Nah, tadi kan di langkah sebelumnya kita sudah melakukan pembobotan dan memberikan rating. Dua-duanya ada scoring sistemnya ya, baik pembobotan maupun ratingnya. Bobot dan rating masing-masing ada logika scoringnya. Kita sudah dapatkan angkanya ya. Nah, kemudian kita kalikan. Itu adalah skor S. Bobot S dikali dengan rating S. Ya, kita mulai dari atas ya, satu-satu lain. Ya. Nah, ini ya. Jadi, mulai dari skor S, kemudian yang bawahnya ini skor W ya. Skor W ini sama. Nah, cuma kalau skor W ini ada kekhususannya ya kalau W ini. W itu kan weakness. Nah, karena dia bermakna negatif, maka dia diberi tanda minus kan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi di langkah yang sebelumnya. Sama dikalikan juga antara bobot dan rating ya, W. Kemudian ini skor O begitu juga sama opportunity ya dikalikan antara bobotnya dengan ratingnya. Nah, ini kemudian yang S ya. Sama juga ini diberikan tanda minus. Kenapa? Karena dia bermakna negatif. Ya. Itu langkah kelima ya. Ini coba kita lihat contoh. Ya, seperti ini contohnya. Jadi ini contohnya ini kesempatan ya. Bobotnya ini, kemudian ratingnya ini. Dikalikan, ketemulah ini skornya. Dan kemudian dijumlahkan ya, di total dari atas ke bawah di total. Ini kesempatan. Ya, kemudian ancaman. Nah, ini contoh ancaman ya. Kalau kita lihat jumlahnya itu 19, yang atas juga 19. Ya, ini ada pendekatan yang kita mencari atau menentukan antara variabel antara variabel S, W, O, dan T-nya jumlahnya sama-sama, sama banyaknya. Gitu. Ada pendekatan begitu juga, meskipun nggak harus ya. Nah, kalau ini ancaman seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Jadi dia di ratingnya itu diberi tanda minus. Ya, ancaman itu kan dari eksternal dan dia bermakna negatif. Kemudian dikalikan ya bobot kali rating jadilah skor. Lalu di bawahnya dijumlahkan ya sama, jadi ketemu skornya. Ya. Oke. Itu tadi langkah kelima. Nah, kemudian langkah keenam sekarang. Ya. Langkah keenam. Oh ya, mungkin saya di awal belum menyampaikan ya rasanya ya. Kalau sudah ya berarti ini pengulangan aja. Jadi kita mengerjakan scoring sistem ini di dalam Excel ya, gitu. Di dalam worksheet. Jadi kita buat saling tersambung mulai dari depan sampai ke belakang, gitu ya. Jadi satu file itu bisa untuk kita gunakan dalam analisa SWOT ini. Yang simpangan deviasi ya di video pertama itu kita banyak bicara simpangan deviasi. Itu sudah ada rumus Excel-nya juga, jadi kita tinggal masukkan di Excel, lalu kita cari, ada tuh Excel menyediakan itu cara menghitung simpangan deviasi, jadi kita nggak perlu hitung sendiri ya. Baik, kita ke langkah ke-6 sekarang. Di sini kita mengkalkulasi dua hal ya, strength posture dan competitive posture.
strength posture itu lebih bermakna internal, ya. Strength posture. Ya. Jadi strength posture ini kita peroleh angkanya ya dari menjumlahkan antara skor S dan skor W yang pada langkah kelima tadi sudah kita hitung kan. Ini dijumlahkan. Nah, skor S-nya berapa, skor W-nya berapa dijumlahkan. Skor W-nya tentu saja hasilnya kan minus gitu. Ya. Nah, nanti kalau kita ketemu hasilnya minus, berarti kan W-nya yang lebih besar. Ya, jadi yang lebih dominan itu weakness-nya berarti. Ya, kalau kita ketemu angka strength posturnya itu minus atau negatif. Ya. Kemudian yang berikutnya kita juga akan menghitung competitive posture. Nah, kalau strength posture itu lebih internal, nah competitive posture ini dia sifatnya lebih eksternal. Bagaimana tingkat atau kekuatan ya daya kompetitif kita dibanding dengan kompetitor gitu. Daya kompetitif kita di lingkungan bisnis kita. Ya, ini yang diukur di sini. Caranya kita jumlahkan antara skor O, opportunity, dan skor T-nya. Ya. Skor T di sini tentu saja negatif kan, minus ya. Nah, jadi kalau hasilnya ujungnya positif, berarti kita punya daya kompetitif yang baik gitu di lingkungan bisnis kita. Tapi kalau hasilnya minus, berarti kita punya daya kompetitif yang lemah ya di lingkungan bisnis kita. Contohnya seperti ini. Ya, ini contoh. Ini bertepatan contohnya dua-duanya hasilnya positif semua ini ya. Strength posturnya skor S-nya 1,577 plus minus 1,195. Strength posturnya 0,382, berarti dia positif. Berarti dia punya faktor internalnya cukup baik ya, meskipun tidak terlalu besar ya ini karena 0, sekian gitu ya. Kemudian kompetitif posturnya juga positif ya. Skor opportunity-nya 1,532 plus ya, skor T-nya minus 1,357. Hasilnya 0,175. Berarti dia punya daya kompetitif yang baik ya, tergolong baik di di lingkungan bisnisnya ya, meskipun angkanya juga kecil ya. Nah, untuk membuat visualisasi nanti ini akan kita masukkan ke dalam kuadran yang ada. Nah, ini Pak, itu tahapan berikutnya ya. Kita gambar ya. Kita menggambar posisi organisasi kita, posisi perusahaan kita ya di dalam 4 kuadran ya. Kuadran yang dibentuk oleh garis vertikal dan horizontal. Ya. Nah, titik yang kita letakkan di garis horizontal itu adalah skor S, skor W, dan nilai strength posture. Itu ada di garis horizontal. Ya. Kalau skor W, Pak, kan dia negatif. Berarti dia ada di yang minus. Ya. Kalau yang S, dia ada di yang positif. Itu yang di garis horizontal. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya itu kita menggambar juga di garis vertikal. Garis vertikal ini O, T, dan competitive posture. Sama dengan tadi yang SW ya, logikanya. Kemudian koordinat posisi organisasi kita cari posisi organisasi kita ada di mana. Ini adalah titik perpotongan antara garis imajiner dari strength posture dan competitive posture. Kalau udah ketemu titiknya, kita bikin garis imajiner, nanti perpotongan dari 2 garis imajiner itulah posisi organisasi kita. Jadi mudahnya lihat contohnya ya, ini contohnya. Nah, seperti ini. Ini contohnya sebuah rumah sakit. Ya. Ini yang tadi horizontal ya, ini yang vertikal. Kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ini skor W
gitu ya. Ini skor S ya. Ini tadi skor W-nya minus ya. Kemudian ini titik apa? Titik 0,382 ini adalah strength posture. Strength posturnya di sini. Kemudian ini yang vertikal. Ya. Vertikal ini O-nya di sini ya. Ini titik O-nya. Ya. Titik O. Kemudian yang bawah ini titik T-nya. Ya. Titik T-nya kan minus ya. Kemudian ini 0,175 ini adalah angka kompetitif posturnya. Nah, kemudian seperti tadi saya sampaikan ya, kita membuat garis imajiner. Garis imajiner itu kemudian berpotongan. Nah, perpotongannya di titik yang warna hijau ini. Nah, inilah posisi rumah sakit ini. Dia ada di kuadran SO. Artinya yang dominan itu S dan O-nya. Ya, ini kuadran yang ideal ya sebenarnya. Di sini kuadran yang ideal. Ideal untuk bertumbuh, gitu, growth. Ya, karena dia punya kekuatan yang dominan dibanding kelemahannya ya, dan juga punya peluang yang besar ya, dibanding ancamannya. Gitu. Nah, jadi menggambarnya seperti ini Bapak Ibu, memvisualisasikannya seperti ini. Nah, itu tadi langkah ke-7. Langkah berikutnya, langkah ke-8, ini langkah terakhir ya, kita kemudian merumuskan strategi dan rencana programnya. Ya. Kalau kita mau mencari strategi, ya ada cukup banyak sebenarnya yang bisa kita rujuk ya, referensi-referensi. Kita googling tuh dapat banyak lah ya, gitu. Tapi secara sederhananya, ya kita mulai dari yang kalau kita ada di kuadran SO. Kuadran SO itu berarti yang S dan O ada di sini. Ya. Sebelah kanan atas ya. Nah, kuadran SO itu artinya apa? Strategi kita mengoptimalkan kekuatan dan meraih peluang yang ada. Itu strateginya. Atau mengoptimalkan kekuatan untuk meraih peluang-peluang ya. Kuadran WO ya, ini mengatasi kelemahan dan meraih peluang. Jadi ada cukup banyak peluang yang tersedia, cukup dominan peluangnya, tapi kelemahannya yang dominan di kita. Jadi strateginya kita mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada ini sambil kita berupaya untuk meraih peluang yang ada, mengoptimalkan peluang yang ada. Gitu. Kalau di sini nih WO ya, ini di sini. Itu namanya internal fixed quadrant istilahnya lainnya. Kemudian kalau yang di SO tadi disebut juga future quadrant. Gitu. Baik, yang ketiga di kuadran WT. Kuadran WT di bawah sini ya. Ini kuadran WT disebut juga survival quadrant. Ini bertahan ya, bertahan. Jadi yang dominan itu kelemahan dan ancaman gitu ya. Ini lumayan ini ya kalau ada di sini. Strateginya apa? Ya kita mengatasi kelemahan dan meminimalkan ancaman. Ya. Kemudian kuadran ST. Ya, berikutnya kuadran ST ini disebut external fixed quadrant. Jadi yang dominan itu strength-nya, namun ada banyak ancaman. Jadi apa strateginya? Kita mengoptimalkan kekuatan yang ada dan meminimalkan ancaman-ancaman yang ada. Gitu. Ya. Ada banyak pilihan strateginya nih ya, secara yang kita sebut aja bahasa akademiknya lah gitu ya. Ada kalau misalnya di SO nih ya, ada related diversification, vertical integration, market development, product development, penetration. Itu bisa dibaca sendiri ya, silakan diperkaya ya. Pada intinya tadi prinsipnya seperti yang saya sampaikan di atas tadi, gitu. Ya. Kemudian oh ya, karena di sini saya mengedepankan strategi itu misalnya mengoptimalkan kekuatan dan meraih peluang. Jadi kita ada di kuadran mana, maka kita fokus pada kuadran tersebut. Artinya gini, kalau kita di SO, kita fokus pada S dan O-nya. Ya. S-nya itu kan kekuatan, itu kita optimalkan. O-nya itu kan peluang. Nah, itu yang ingin kita raih. Jadi kita coba, kita lihat saja langsung kekuatan-kekuatan kita apa dan peluang-peluang kita apa. Itu yang langsung kita kita uraikan, kita lihat lebih
detail, dan kemudian itulah yang kita rumuskan dalam bentuk rencana-rencana program. Jadi rencana program itu kalau kita berangkatnya dari SWOT, kita lebih praktisnya begini. Misalnya ya, untuk kekuatan kita, misalnya kekuatan kita ada tadi 19 ya. Kemudian berdasarkan skornya kita sort dari yang paling besar sampai yang paling kecil gitu kan. Lalu kemudian kita lihat, coba kita buat prioritas ya. 1 sampai 19 itu mana yang akan kita eksekusi dalam bentuk program-program kerja. Begitu juga dengan peluang, kita sort skornya yang paling besar sampai yang paling kecil, lalu kita dari situ bisa membuat prioritas mana yang akan kita eksekusi gitu ya dalam bentuk rencana program kerja. Ini kalau kita berangkat dari analisa kita SWOT ini. Gitu. Nah, di langkah ke-8 ini kan disebutkan juga ada rencana program yang disesuaikan dengan pilihan strategi yang kita ambil. Ya. Oke. Saya kira itu pengantar untuk berdiskusi sekaligus petunjuk teknis ya. Langkah berikutnya, Bapak Ibu teman-teman semua, ini tentu saja harus latihan nih. Ya, jadi silakan dibuat mulai dari langkah pertama tadi brainstorming sampai ke menentukan strategi dan program kerja. Langkah pertama sampai ke-8. Kerjakan dalam file Excel saja supaya mudah dihubung-hubungkan angka-angkanya. Lalu setelah itu kalau ingin ditampilkan lebih bagus gitu ya, lebih atraktif, bisa dibuat hasilnya dalam bentuk PowerPoint gitu ya. Presentasinya bisa lebih kelihatan menarik gitu. Baik, itu saja saya kira materinya ya. Ini tools yang masih sangat powerful kalau kita tekuni betul, kita kerjakan dengan data-data yang lengkap ya. Diskusi kita ada landasan datanya. Ini masih sangat powerful dan masih banyak digunakan di berbagai bisnis. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.